teman-teman semua, kembali lagi di drama Moonshine episode 7. Mereka makin kocak karena masih gengsi buat ngakuin perasaan sendiri. Kelakuan Aijin yang suka mencuri ketahuan sama Lipio, malu banget Aijin. Tapi Lipio si Kang Modus ini malah kasih kode yang membuat Aijin berharap. Makin baper Aijin. Kejadian ini dilihat sama Dayang Ratu. Langsung deh si Ratu bilang ke ibu Lipio juga. Rupanya Lipio membeli pakaian baru untuk Rosuya. Rosuya refleks membawa Lipio masuk ke dalam. Dan dia ingin Lipio merahasiakan penampilannya yang pura-pura jadi laki-laki di hari itu. Setelah mencoba baju baru ini, mereka mengobrol berdua di dalam. Tiba-tiba Namyong datang. Hancur banget hati Namyong. Sakit tidak berdarah. Mau cemburu juga gak ada hak. Lipio makin memanas-manasi Namyong. Bahkan Lipio gak mau meninggalkan mereka berdua. Makin membara hati Namyong. Akhirnya Namyong mengajak Rosuya bicara di luar. Rosuya sengaja berbohong karena dia tidak mau Namyong tahu kerjasamanya dengan Ibu Kangsan. Nah, Namyong ingin tahu kemana Rosuya pergi karena dia ingin melindungi Rosuya. Wah, mereka ini masih sama-sama memendam rasa dan keadaan tidak memungkinkan mereka bersatu. Akhirnya mereka memutuskan hubungan yang tidak jelas ini dan saling menjauh. Yakin bisa? Lipio diam-diam mengintip mereka. Lipio juga cemburu. Padahal sebelumnya dia senang karena Rosuya lebih dekat dengannya. Ayah Namyong udah semangat banget anaknya akan menikah. Bahkan dia datang ke dukun untuk meramal pernikahan Namyong. Dukun menyuruh Namyong mempercepat pernikahannya. Wah, gawat. Kasian Rosuya bakal galau banget nanti. Sementara itu, Namyong menyuruh Chungai untuk mengawasi kemana saja Rosuya pergi. Semakin peduli dan perhatian, padahal bukan siapa-siapa. Unsim memaksa wanita ini untuk makan agar tetap mengingat masa lalu itu. Dulu Unsim pernah memohon ke wanita ini untuk seseorang yang dipukuli karena dirinya. Dan ternyata orang yang dibela Unsim ini meninggalkannya. Belum terlalu jelas juga sih masa lalunya guys. Sim Hun rupanya merasa tak asing juga dengan Namyong. Mereka berdua ada masa lalu di kuil Mangwol. Dan sekarang dia menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi Namyong. Namyong semakin sedih karena pernikahannya akan dipercepat. Di samping itu, Haisu merindukan makan bersama Namyong. Dan yang lucunya, ternyata Chunga ikut makan bersama mereka berdua. Gitu banget ya ngawasinnya. Alasan Chungai buat Rosuya curiga. Terus para inspektur sedang membahas kematian Kangsan. Bukti semakin mengarah kalau Kangsan ini berhubungan dengan bandit yang berkelahi dengan Namyong kemarin. Padahal sebenarnya itu adalah Sim Hun. Namyong semakin penasaran karena berhubungan dengan penyimpanan es kayu. Apalagi pelaku es kayu itu adalah orang suruhan yang tidak tahu apa-apa. Dan kepala polisi sepertinya tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan Namyong dipantau terus sama anak buah Sim Hun. Haisu yang polos ini bertemu lagi dengan temannya yang membuat dia berutang dengan Sang Mok. Tapi walaupun masih kesal, Haisu tetap membantu temannya yang kesulitan. Ya ampun, baik sekali Haisu. Terus temannya ini mengajak Haisu kerja di proyek pembangunan gitu guys. Rupanya pembangunan ini untuk menyimpan minuman Sim Hun. Dan kerjanya kayak kerja Rodi gitu. Para penasihat dan ayah Namyong makan bersama. Ayah Namyong mengusulkan untuk mempercepat pernikahan. Kepala penasihat pun menyetujuinya. Raja dan sekretaris langsung mengatur rencana untuk membatalkan pernikahan ini. Raja tidak mau Namyong jadi bagian dari penasihat. Malamnya sekretaris langsung menemui menteri perang. Sekretaris pinter banget mengacaukan pikiran ayah Aijin. Putrinya diiming-imingin jadi istri putra mahkota. Wow, kalau Aijin tahu pasti dia setuju banget. Rosuya ketahuan diam-diam mau pergi. Chungai sampai mengikuti dan membantunya ambil air. Aduh segitunya. Rosuya jadi risih ada Chungai terus.
Dia cari cara agar Chungai tidak mengikutinya lagi. Dia meminta bantuan Himin. Himin sengaja buat cerita kalau Rosuya mau pergi bertemu dengan Lipyo. Dan seharusnya Namyong tidak boleh menyuruh Chungai mengikuti Rosuya lagi, karena Namyong sendiri sudah mau menikah. Tepat juga ya alasan Himin ini. Aijin lagi senang-senangnya karena dikasih cipit rambut sama Lipyo. Tapi dia sadar kondisinya sekarang tidak bisa bersatu dengan Lipyo gara-gara pernikahan ini. Aijin mengajak Namyong untuk saling jujur dengan perasaan masing-masing dan membatalkan rencana pernikahan. Namyong katanya tidak peduli lagi dengan perasaan itu. Yakin Namyong? Jawaban Namyong ini buat Aijin kesal. Terus datang Chungai melaporkan yang dikatakan Himin tadi. Namyong langsung gelisah dan cemburu. Perasaan memang tidak bisa dibohongi ya. Namyong langsung datang ke tempat Lipyo. Dia sengaja buat pelajaran tambahan agar Lipyo tidak ketemu dengan Rosuya. Namyong kocak dah. Lipyo rupanya punya rencana akan membawa Rosuya ke istana. Lipyo dengan semangatnya, tapi Namyong dengan ekspresi kasihan tapi lucu. Sementara itu, Aijin mengikuti Rosuya. Ternyata Rosuya mau bertemu dengan Unsim. Di sini Rosuya memperkenalkan Ibu Kangsan dengan Unsim. Jadi mereka akan kerjasama untuk minuman keras ini guys. Ibu Kangsan bantu kasih ragi terbaik dan Unsim akan bayar mahal mereka. Tapi Unsim tidak mau tahu bagaimana mereka membawa minuman itu. Kerjasama pun disetujui. Saat mereka bingung mikirin cara melewati gerbang masuk, tiba-tiba ada suara dari luar. Ternyata Aijin lagi nguping pembicaraan mereka. Hampir ditembak sama Ibu Kangsan. Aijin memang polos, dia malah membanggakan ayahnya menteri perang. Nah, akhirnya ini dijadikan mereka cara untuk melewati gerbang. Aijin disuruh mendapatkan stempel ayahnya. Esoknya langsung beraksi pura-pura baik ke ayahnya, lalu mengambil stempel itu. Nah, sebelum dikasih ke Rosuya, Aijin punya permintaan. Jadi mereka kayak barteran gitu guys. Rosuya harus mengantarkan suratnya ke Lipyo, baru Aijin kasih stempelnya. Namun Rosuya tidak tahu di mana rumah Lipyo. Nama asli Lipyo aja dia nggak tahu. Akhirnya Rosuya minta tolonglah ke Namyong. Namyong malah cemburu karena dia pikir itu adalah surat dari Rosuya untuk Lipyo. Aduh, salah paham terus ya mereka. Terus si Sangmuk yang lupa ingatan diikutin sama anak buahnya. Katanya dia selalu merasa sesak saat melihat Rosuya. Dan dia menganggap dirinya dulu pernah menyukai Rosuya. Aduh, ada-ada aja feeling Sangmuk ini. Sebelum surat itu diberikan ke Lipyo, Namyong punya permintaan. Namyong ingin Lipyo membantunya mengusut kasus pelaku es kayu. Namyong curiga sama kepala polisi. Mereka datang ke penjara untuk membawa keluar si pelaku es kayu, dengan alasan kalau pelaku ini menderita penyakit serius. Dan tabibnya adalah pelayan Lipyo. Lucu banget mereka ini. Sampai di kerajaan, Lipyo sudah ditunggu sama sekretaris. Sekretaris marah banget sama Lipyo yang sering meninggalkan kerajaan diam-diam. Dia marah karena sekarang banyak yang ingin menyingkirkan posisi Lipyo sebagai putra mahkota. Kemudian Rosuya dan Ibu Kangsan sedang menikmati minuman. Mereka sekarang udah akrab banget. Bahkan Ibu Kangsan khawatir sama Rosuya jika terus menjual minuman ini. Esoknya, mereka beraksi. Himin menulis surat masuk dengan stempel menteri perang. Lalu, Rosuya dan Ibu Kangsan menyiapkan gerobaknya. Nah, sebelumnya Aijin udah kasih tahu kapan waktu yang tepat melewati gerbang. Mereka menutupi minuman ini dengan senjata. Petugas gerbang sempat curiga dengan mereka. Lalu petugasnya mau ngecek bagian dalam gerobak. Adegannya membuat deg-degan. Tiba-tiba datang petugas lain mengabarkan ada tahanan yang hilang. Akhirnya mereka pun lolos. Rupanya tahanan yang hilang itu dibawa dan diinterogasi sama Namyong.
Sementara itu, Simhun berencana akan membunuh pelaku suruhan mereka ini jika buka suara ke Namyoon. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Namyoon berhasil mengungkap kejahatan Simhun dan bagaimana minuman Rosuya? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.